mayoritas orang Indonesia itu masih memiliki binary thinking. Apa sih itu binary thinking? Kalian pernah gak sih ketemu sama orang yang punya mindset kalau salah ya 100% salah, tapi kalau benar ya juga sebaliknya guys, 100% benar, tanpa mau ulik kasusnya lebih dalam. Kayak contoh guys, kalau ada kasus yang viral dikit kayak berarti secara hitam putih langsung tanpa mau menelusuri kasusnya lebih dalam gitu ya istilahnya. Kayak banyak tuh kemarin kan kasus-kasus yang kayak kita baru bahas tadi barusan dukun kan. Dukun tuh sebenarnya kan 50-50 ya, kita nggak bisa percaya langsung dan kita nggak bisa 100% nggak percaya 100% percaya gitu, karena dunia itu luas guys. Ini tuh spektrum ya istilahnya tuh. Karena menurut gue guys, dunia ini tuh punya banyak banget apa ya istilahnya warna gitu ya bang. Nggak bisa kita lihat sebagai hitam putih juga gitu. Semua hal memiliki struktur dan polanya masing-masing guys. Seperti let's say kasus ini agak dalam guys, PKI guys ya. Gue nggak lahir di tahun itu, gue nggak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Tapi kan banyak juga orang-orang, bahkan veteran-veteran yang bilang kalau sisi A itu nggak sepenuhnya benar dan sisi B itu nggak sepenuhnya salah guys. Jadi kita nggak bisa memiliki binary thinking ini yang dimana kita masih mencantumkan otak kita seperti sejarah yang sudah ditulis oleh pemenang ya istilahnya itu kan. Karena kayaknya gini guys ya, kalau kita nggak menang itu nggak bakalan jadi sejarah guys. Nah benar. Tembak. Kalau nggak salah PKI ini tuh banyak orang yang dituduh ya, kita keturunan PKI terus dibunuh-bunuhin gitu-gitu. Ya, kenapa mereka yang dianggap sebagai hitam itu selalu diancungkan sebagai 100% kesalahan, padahal kan ya kita tuh sengaja seperti gimana ya, kita hidup di masa dimana semua hal tentang sisi hitam itu dikambing hitamkan, maksudnya dikasih full pressure bahwa mereka tuh salah gitu kan. Lagi-lagi aku ngambil sisi hitam guys, karena ya, gue nggak lahir di situ, cuman nggak sedikit orang yang masih hidup sampai sekarang dari veteran maupun orang-orang yang saksian mereka langsung itu bilang kalau seperti yang ngomongin tadi, nggak ada yang benar-benar benar gitu ya. Di sini mungkin aku bakal long yet guys, karena kita bakal nggak full bahas ini tuh, cuma kita bakal muter di situ ya, kita bakal bahas kesana di sini. Ini gue pengen cerita kasus gue sendiri guys sebenarnya guys, soal binary thinking. So I was once, gue pernah memiliki pemikiran binary ini guys. So I was thinking like, ini kita pernah bahas banyak soal LGBT. There were in my past, mungkin aku 3-4 tahun yang lalu aku mikir kalau lesbian, gay, and those sort of thing itu pure 100% salah dan mereka harus dihilangkan dari dunia ini. Karena kan masih banyak juga orang-orang yang memikirkan seperti itu kan bang ya. Teman kita sendiri ada tuh. So banyak orang di dunia ini guys yang masih berpikir terlalu tabu dan terlalu close minded soal everything, even though itu kasus or even though itu soal LGBT ini. They were not supposed to be thinking like that guys. Karena orang yang bilang LGBT itu harus musnahkan dari dunia ini, you're not guys. Sama kita tuh semuanya human being gitu ya. Kita tuh semua makhluk hidup dan we as human being, as human existence, we should not kill other human beings because karena kita hate mereka, existence mereka gitu. Itu hal yang berbeda violence dan bodoh banget sih in 2025. We should not think like that, karena kalau kita masih berpikiran seperti itu, kita bakal digunakan oleh mindset negara komunis ya, masih bisa dibilang kayak gitu ya, karena ya nggak bakal berkembang negara. Tapi ya tergantung bang, soalnya banyak namanya orang yang emang LGBT, dia itu udah ngerasa kalau misalkan cowok ya, dia tuh pengen banget jadi cewek gitu, pengen dipanggil orang cewek. Nah ini baru pengen diperlakukan kayak cewek gitu. Betul. Dan kita bakal bahas binary thinking soal ini juga guys, karena tidak sepenuhnya LGBT benar dan tidak sepenuhnya mereka itu salah. So as a gimana kita bilang, as a straight, kita kan semua straight ya. Kita tuh sebenarnya juga tidak boleh dipaksakan oleh mereka untuk mengerti identifikasi gender mereka, misalkan gender fluidnya cowok jadi cewek. Kita juga nggak boleh dipaksa sama mereka
untuk mengerti mereka tuh mau identify diri mereka sebagai apa, entah dinosaurus kayak yang tadi bilang kemarin bang, jadi plastik korek api lah apalah, kita kan sebenarnya nggak boleh nggak berhak untuk tahu gitu ya, itu pilihan hidup kan, we don't give a fuck about it gitu. Kita karena juga nggak nyenggol, dan situ jangan maksa kita buat juga apa ya, gini guys, kalau kita nggak tahu gender orang itu, gimana kita bisa misgender orang tersebut, kenapa mereka bisa offense gitu kalau kita nggak tahu mereka apa gitu. Jadi sebenarnya kebaikan orang LGBT itu juga sebenarnya agak membuat kita risih dan nggak nyaman ya. Karena kalau mereka jujur mau dihargai eksistensi mereka harusnya nggak memaksakan orang lain untuk mengerti mereka apa gitu. Kita nggak kenal anjing maksudnya. Jadi ya guys, mungkin soal LGBT ya, semoga kalian bisa ngerti dikit ya tanpa omongin. Gue nggak di sini untuk membela hitam dan putih lagi-lagi. Gue di sini netral guys, spektrum. Mau kalian bahas dari segi agama lain silahkan. Gue di sini nggak ada di sisi manapun. Cuman treat people as human beings juga guys. Separah apapun mereka, tetap lihat mereka sebagai manusia ya. Iya, sebenarnya gini, kalian misalkan kalian lihat orang yang udah kelihatan kayak LGBT gitu kan, kalian nggak usah ngomongin, nggak usah nyenggol, yang penting kalian menghargain. Kalau dia nyenggol baru kita senggol balik gitu sih. Nah benar guys. Aku bingungnya tuh masih banyak orang yang misalkan si LGBT-nya nggak salah atau orang yang menyimpang itu nggak ngapa-ngapain terus disenggol sama dia lah, aneh kan, malah nyari masalah. Lalu mereka tuh punya pilihan hidup mereka sendiri gitu ya. Ya kita siapa di sini, Tuhan ya. Ya nggak semuanya kayak yang orang tadi yang mau diakuin tadi, enggak ya. Benar. Ya. Banyak kok guys orang-orang yang mungkin berbeda dari kita yang bisa menghargai sesama. Nggak semua orang seperti itu kok. Dan banyak juga orang-orang yang seperti kita, cuman nggak bisa menghargai sesama. Artinya nggak maksudnya? Sering. Iya, banyak sekali. Justru aku bisa bilang di Indonesia tuh masih 70% ya, mayoritasnya masih seperti itu. Karena agama di sini sangat kuat teman-teman ya. Sebenarnya kalau misalkan gini guys, gue udah pernah bahas ini sebelumnya. Kalau kalian Islam itu kan harus berakal, dimana kalian nggak bisa mentah-mentah nerima suatu dalil tanpa kalian search things up, tanpa kalian mencoba menelusuri itu lebih dalam gitu ya. Kayak misalkan, oh LGBT itu harus dibunuh sama tangan kalian, tanpa kalian tuh searching up sebenarnya apa sih maksud dari LGBT harus dibunuh, sebenarnya apa sih maksud dari dalil ini. Kalian sebenarnya kan bisa gitu loh buat nggak gimana ya. Jujur aku sama temanku ini dulu pernah ada di fase itu tuh kita bilang fase kali ya, sebelum kedewasaan gitu. Homophobic and other sort of thing like that. Kita kan pernah kayak apa sih orang-orang yang berbeda dengan kita gitu kan. Kita pernah di posisi yang sama kalian, dan kita di sini tuh nggak maksa kalian untuk ngikuti kita juga, but at least please jangan terlalu disetir sama apapun yang kalian lihat guys. Maksudnya tanpa kalian searching up, kayak misalkan kayak yang tadi gue bilang kalau orang LGBT itu harus dibunuh, apa sih maksud itu, tanpa kalian searching up kita langsung klaim mentah-mentah itu kayak oh lihat orang LGBT dibunuh dan dipukulin, itu kan kriminalitas anjing, malah justru kalian yang kena justru malah itu guys. Ini gue nggak bisa gimana ya kita jelasinnya. Kalau misalkan ini amit-amit banget kalian ada di posisi mereka, kalian hanya pengen hidup nyaman, tenang, tiba-tiba kalian dijalankan dipukulin. Nah apa maksudnya, dia tuh bakal, kalian tuh nggak tahu loh ngerasa trauma yang mereka bakal seperti apa. Kayak ngerasa mereka tuh cuma pengen eksis di dunia ini, cuman kok mereka ngerasa salah gitu ya. Janganlah seperti itu guys, please. Itu tuh bodoh banget aja sebenarnya yang bilang di sini ya. Mungkin gini, cara menghindari pemikiran binary ini bang. Oke, first step guys, kalian harus benar-benar ngeliat semua hal dunia ini, semua kefaktapan dunia ini. Kalau kalian nganggap LGBT itu fakta, silahkan. Kalian nganggap gender fluid itu fakta, silahkan. Trans fakta tuh silahkan. Atau hal-hal yang lain yang fakta tuh silahkan. Kan banyak juga orang yang beda agama juga dihujat. Itu paling lebih bodoh pada LGBT itu. Please, sebelum kalian bisa open minded itu kan step terakhir ya bang. Sampai orang-orang tuh bisa buat berpikir lebih lebar dari kotak yang ada di isi pikiran mereka doang. Mungkin step pertama yang kalian bisa lakukan tuh coba buat berpikir kalau dunia ini yang hidup bukan cuma kalian guys. Dunia ini tuh bukan hanya 1-2 orang hidup, but millions, even billions of people live in this world. Dan
nggak semua itu bisa kalian atur gitu, bukan nggak semuanya, bahkan nggak ada orang yang bisa kalian atur sebenarnya. Mereka mau jadi apa, mereka ingin believe seperti apa, mereka akan hidup seperti apa, kalian tuh nggak punya hak buat judge atau bahkan nyerang orang itu secara verbal ataupun non verbal. So let people live. Kalau kalian nggak bisa open minded dan apa ya istilahnya, belum bisa berpikir sejauh itu untuk at least give mereka support as human beings ya, seperti sebagai manusia, gak usah digubris, gak usah kalian apa ya, kalau kalian gak suka gak usah scroll aja gitu loh. Kalau kalian lihat sesuatu yang sensitif di sosial media, gak usah ambil pusing, gak usah hujat, buang-buang waktu kalian nih, buang-buang waktu, buang-buang kalian tuh sebenarnya bisa ngelakuin hal yang positif, cuman pengen ngelakuin itu, dan itu tuh pelan-pelan ngebikin kalian tuh jadi orang yang punya personality yang good dan apa ya, nggak bisa menghargai eksistensi orang ya bang. Iya, nggak suka lihat orang sukses biasanya kayak gitu. Nah iya Biasanya ya, emang guys, jadi, punya cara sendiri untuk ngestop orang yang nggak dia suka gitu loh. nah bahkan orang itu lagi berprogres yang baik ya bang, itu bingung gitu, sumpah bingung aja orang mau gimana itu salah sekarang tuh. Nah gini ya, kan gue tuh sering banget bahas keburukan TikTok ya. Karena yang mau bagaimanapun FYP TikTok itu sesuai dengan personality kita biasanya teman-teman. Betul. Jadi dia sering sekali, apalagi orang yang percaya standar TikTok ya, yang ngikutin ya, dia nge-scroll yang isinya tuh apa kepercayaan dia sendiri gitu loh. Jadi ketika lihat orang lain berbeda itu kayak ini gak jelas, ini harus dihujat nih gitu. Dan ini berlaku kepada gelap dan putih juga guys, maksudnya orang yang straight maupun LGBT yang kita bahas tadi juga berlaku kedua-duanya gitu, maksudnya aku nggak berpihak. Makanya itu pendidikan ke agama itu sebenarnya penting, tapi tergantung kalian gimana cara nyerapnya. Nah itu dia. Gua kan SD-nya kan di swasta, maksudnya di SD Islam ya teman-teman ya. Jadi seenggaknya gue tuh nerima norma-norma yang harus gue hargai di kedepannya gitu. Tadi kan pertama kan pengertian binary itu, terus kedua apa tadi? Contoh-contoh pemikiran binary, ya kan? Betul. Ketiga cara mengatasi. Yang keempat apa sih manfaat menjauhi pemikiran binary ini? Oke, so manfaat berpikir lebih spektrum dan lebih luas guys. Yang pertama, satu, hidup kan lebih tenang. Ini udah jelas pasti kan, lebih bahagia, lebih tenang, lebih bisa. Karena gini bang, jujur aku tuh kalau orang-orang bilang aku nolak nggak apa-apa ya, cuman aku tuh justru nyaman dan tenang dan ngerasa wah hidupku tuh relax banget, nggak ngikutin standar apapun. Misalkan minimal tahun segini punya inilah, minimal umur segini udah ada inilah. Jangan pencapaian orang lain, jangan jadikan itu sebagai kayak boleh kalian termotivasi dan kayak memiliki willing to change something di depan, cuman jangan jadikan itu tuh nge-stress kalian diri sendiri gitu loh, tau gak sih bang maksudnya? Jangan repot anjir kalau orang achieve something, karena ada yang mereka punya, ada yang nggak punya juga gitu. Seharusnya kan kalau ada orang yang lebih sukses dari kalian ya kalian jadikan itu sebagai motivasi aja guys. Karena ada dua ini kan, ada dua jalan ya, antara hujat dan cari kekurangannya atau belajar dari orang itu kan dua mindset yang beda gitu ya. Dulu tuh aku sempat bilang apa sih mindset alay, cuma itu tuh bener loh sebenarnya. Maksud tuh bener-bener ngerubah kalian tuh menjadi orang yang berbeda guys. Oh ya ini, gua tuh dulu kan pernah dengar yang namanya tuh minus literasi ya. Awalnya gue tuh pikir kayak apa sih literasi aja harus dijadiin kayak standar kepintaran gitu loh. Ternyata ya emang literasi itu sepenting itu guys ya. Betul guys, benar. Karena itu tuh creates kamu ya, itu tuh membangun diri kamu. Jadi orang-orang tahu kamu tuh kayak gimana sih. Dan gue tanya teman-teman gue ya, temen gue yang suka baca buku tuh nggak ada teman-teman ternyata ya. Jadi emang sukanya emang nonton film, nonton TikTok gitu-gitu guys. Ternyata sekarang ya. Ini guys,
waktu itu gue pernah coba, kayak kata orang-orang kan, cobalah baca buku apapun itu. Kalau kalian nggak bisa baca buku yang soal topik berat, paling nggak tuh yang komik atau novel atau apapun. Akhirnya gue coba baca buku tentang, ya waktu itu gue udah percaya ya, kayak bang, dari bukunya Osu yang cara berbicara itu. Oh iya. Ternyata feelsnya tuh beda gitu ya. Oke, kalian mau achieve informasi dari internet atau mungkin dari HP itu tuh beda banget dari kalian dapat dari buku guys. Feelsnya beda, kalian tuh nyerap ke otak itu beda guys. Dopaminnya tuh bukan dopamin rush ya maksudnya, jadi kayak lebih gimana ini biasanya, lebih bisa dicerna dengan tenang dan fresh lah otak kalian. Dan kemarin gue tuh kan gini kan, temenku gue tuh tanya ya kan, gua upload SG, gue itu bikin editan tentang dopamin. Nah dia tuh nanya dopamin itu apa sih, terus temen gue jawab tuh, dopamin tuh zat di tubuh kita yang membuat kita senang gitu kan. Hormon gitu ya. Gue ditanyain apa sih contohnya dopamin itu, nah gue bilang baca buku, dan temen gue malah ketawa tuh, masa baca buku malah bikin senang gitu. Oh ini aduh, Malah diketawain gue bahagia emang. Padahal kalau menuju kita Indonesia baca, cemas ya. iya sih. Padahal kalau kita baca buku terus kita selesain gitu kan, itu biasanya bikin kita tambah penasaran dan tambah senang gitu. Iya loh guys, sebenarnya dopamin itu bisa didapatkan dari banyak hal guys, melukis, nulis, hal sesimpel gambar stickman itu juga dopamin loh. Karena mendingan kalian ngelakuin hal yang nggak jelas dan itu stress dari HP daripada too much play in this mobile phone and shit guys. Nah, Aku tuh manfaat yang terakhir ya, ini gue langsung terakhir aja. Manfaat terakhir untuk menjauhi pikiran banner menurut gue itu bisa diterima khalayak lebih luas lagi gitu. nah, Ya gak sih bang? oh iya benar. Benar-benar. Nah, Lebih bergaul gitu loh guys. Iya, ketika kalian menghargai kepercayaan orang, itu yang pasti orang lain juga bakalan respect ke kalian. Ini cerita real ya teman-teman. Jadi gue tuh dulu pas SMP gue tuh malas banget punya teman baru guys. Gue tuh malas bergaul karena bahasa gue kan anjing-anjingan ya, maksudnya ngomong sesuka gue gitu loh. Nah ketika gue ngomong ke orang lain tiba-tiba anjing gitu, ya mereka risih gitu. Sampai akhirnya gue di awal tahun kemarin itu tuh gue coba nggak ngomong toksik dan lebih menghargai orang. Dan ternyata gue nambah temen banyak coy, lumayan ya. Tapi sekarang gue kok malah balik ke enggak ya. Kalau kan masih seperti itu pun tahu tempat dan kondisi ya guys. Ya. Enggak tiba-tiba di pinggir jalan atau lagi ketemu orang baru tiba-tiba. Oke, mungkin segitu aja video kita kali ini. Jangan lupa kalian kalau ada komen langsung ngajak komen di bawah. Biar apa? Biar kita bisa diskusi bareng ya guys ya. Sekian dari kita TDRC. Bye.